Oke. Teman-teman, saya rekam ya. Iya, Bu. Kegiatan kita hari ini. Satu kelasnya ada berapa mahasiswa? 33, Bu. 33. Sebentar ya, sambil nunggu teman-temanmu untuk join. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk gabung. Oke, sudah mau gabung. Wais mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa ketemu lagi ya via Zoom ya. Kuliah via Zoom enak nggak nih teman-teman? Enak. Ada enaknya dan enggaknya, Bu. Iya. Cari sinyalnya susah ya. Iya, Bu. Oke. Teman-teman, hari ini Boys masuk untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Boys adalah timnya Pak Eka. Tim kami ada satu lagi Bu Hana. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang halusinasi. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu halusinasi? Halo, halo. Ada yang sudah tahu halusinasi? Atau mungkin ada salah satu dari teman-teman yang pernah pernah merasakan halusinasi? Seperti berhayal, Bu. Oke, seperti berhayal. Oke. Nah, kita nanti bedakan ya, bedanya halusinasi dan berhayal. Ya. Ada lagi? Selain berhayal? Silahkan. Yang mau mencoba? Munculnya persepsi seperti melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak benar-benar ada, Bu. Oke, good. Bagus sekali. Good, bagus sekali. Merasakan sesuatu, baik melihat, mendengar, membaui. Nah, tapi sesuatunya itu tidak ada. Nah, beda ya dengan berhayal tadi. Kalau berhayal kan mungkin keinginan, cita-cita, impian, ada sesuatu yang diinginkan dalam pikiran. Nah, kalau halusinasi ini seperti melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, membaui, tapi sesuatunya itu tidak ada. Nah, kita sama-sama belajar ya. Oke. Oke. Sudah terlihat ya? Kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Pengertian halusinasi itu adalah tadi yang temanmu sampaikan itu sudah benar. Gejala gangguan jiwa berupa respon panca indera. Panca inderanya respon ya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak nyata. Itu menurut
Stewart, Clear, sama Pasaribu tahun 2017. Kemudian penyebabnya. Nah, ini penyebab halusinasi, teman-teman. Penyebabnya karena seseorang terlalu lama melakukan isolasi sosial, mengurung diri di kamarnya, tidak pernah keluar-keluar. Kemudian kurang kegiatan sosial. Sukanya melakukan kegiatan sendirian, individu. Nah, dan kurang tidur. Teman-teman kalau pengen merasakan, Bu, saya pengen merasa halusinasi, Bu. Nah, salah satu caranya adalah dengan tidak tidur selama 3 kali 24 jam. Nah, itu pasti akan muncul halusinasinya. Saran saya jangan dicoba. Ya. Kemudian ada respon yang adaptif dan respon maladaptif. Kita sebagai orang yang normal, kita biasanya berespon adaptif. Nah, respon adaptif itu pikirannya logis, persepsinya akurat, emosinya konsisten dengan pengalaman, perilakunya sesuai. Kalau misalnya diberi, ya mengatakan terima kasih, bukan diberi tambah marah. Nah, itu kan perilakunya tidak sesuai ya. Kemudian hubungan sosial yang harmonis. Itu orang normal, orang yang adaptif. Tapi ketika seseorang mengalami sesuatu yang maladaptif, dia akan mengalami gangguan proses pikir atau bisa dikatakan waham. Kemudian terjadi halusinasi, kesukaran proses emosi, perilaku yang tidak terorganisasi, isolasi sosial. Nah, itu maladaptifnya. Nah, kadang-kadang kita tidak berada di posisi adaptif. Kalau kita kan orang normal nih, kadang harusnya kita ada di posisi adaptif, tapi kadang kita di tengah-tengah. Nah, ini yang Bu Ais katakan di tengah-tengah. Nah, ini beresiko untuk mengalami gangguan ke sisi yang maladaptif. Emosi yang tidak stabil, perilaku yang tidak biasa, menarik diri, kadang proses pikirnya kadang proses pikir terganggu tapi kadang tidak, dan terjadi ilusi. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah sampaikan bahwa halusinasi itu macam-macam tuh. Ada ternyata halusinasi itu ada tahapannya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, tahap 1 itu teman-teman biasanya ansietasnya hanya sedang saja. Orang yang mengalami halusinasi dia merasa nyaman. Secara umum halusinasi merupakan suatu kesenangan buat dia. Tapi ketika di tahap 2 dia akan menyalahkan, kemudian tingkat kecemasannya berat, kemudian halusinasinya itu menyebabkan rasa antisipasi buat pasien kita. Kemudian untuk tahap 3 mengontrol tingkat kecemasan, si pasien ini berusaha mengontrol halusinasinya. Kemudian tingkat kecemasannya bisa berat, pasien kita cemas berat ya. Kemudian pengalaman sensori tidak dapat ditolak lagi. Halusinasinya tidak dapat dialihkan. Kemudian di tahap 4, pasiennya halusinasinya menguasai pasien kita, kemudian tingkat kecemasannya sampai panik. Teman-teman, tingkat kecemasan itu dari cemas, tidak cemas, cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, sampai panik. Ketika poinnya sampai panik, dia tidak bisa mengontrol kecemasannya. Secara umum, si pasien ini diatur oleh halusinasi dan dipengaruhi oleh wahamnya. Nah, kemudian, ini klasifikasi jenis halusinasi, ada halusinasi dengar, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Karena ada 5, tanda gejalanya pun menyesuaikan dengan jenis halusinasinya. Kalau misalnya halusinasinya adalah halusinasi dengar atau suara, dia akan berbicara tertawa sendiri, mendengarkan suara atau mengaduh secara subjektifnya seperti itu. Kemudian untuk tanda gejalanya teman-teman, ada tanda gejala
mayor dan ada tanda gejala minor. Tanda gejala mayor itu pasti ada pada pasien halusinasi. Tanda gejala mayor pasti ada pada pasien, baik dia diagnosanya halusinasi, baik waham maupun RPK dan sebagainya. Tanda gejala mayor, tanda gejala yang pasti ada. Tapi kalau tanda gejala minor, mungkin ada, tapi sedikit. Atau mungkin tidak ada pada pasien kita. Nah, karena pasien kita berbeda-beda. Kalau tanda gejala mayor, secara subjektif, pasien kita mengeluh nih, saya mendengar suara orang yang bicara. Misal ya, saya mendengar suara ibu saya yang sebenarnya dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, berarti kan mendengar suara, tapi sebenarnya orangnya tidak ada. Seperti itu. Kemudian melihat benda atau sinar tanpa ada objeknya. Menghidu bau-bauan yang tidak sedap, seperti misalnya bau badan, padahal tidak. Padahal misalnya pasiennya baru mandi, baru pakai minyak wangi. Tapi bilangnya, kok saya mencium bau badan ya, yang sangat tidak enak. Nah, bisa jadi itu halusinasi. Kemudian merasa pengecapan yang tidak enak dan merasa rabahan atau gerakan badan. Kemudian secara objektifnya, biasanya pasien akan bicara sendiri, tertawa sendiri, melihat ke satu arah, kemudian mengarahkan telinganya untuk ke arah tertentu. Kemudian si pasien kita ini tidak dapat memfokuskan pikirannya. Dan bisa jadi pasien kita itu diam sambil menikmati halusinasinya. Mungkin halusinasinya menyenangkan. Misal diajak ngobrol sama ibunya, misal diajak bercanda sama ibunya, dia menikmati halusinasinya, misalnya ya. Kemudian ada tanda gejala minor. Subjektifnya biasanya pasien mengatakan sulit tidur, khawatir, takut, seperti itu. Kemudian objektifnya, konsentrasinya buruk, disorientasi tempat, waktu, orang, atau situasi, afeknya datar, curiga, menyendiri, melamun, pasiennya mondar-mandir, dan kurang mampu merawat diri. Untuk konsentrasinya buruk, biasanya diajakin ngomong, dia tidak bisa konsentrasi ketika kita ngajak ngobrol. Kemudian disorientasi tempat, waktu, orang, atau situasi. Ketika kita, misalnya nih, kita ajak ke ruang tamu, pasiennya bingung, ini di mana sih Mbak? Ini jam berapa? Mbaknya siapa? Kita lagi ngapain? Dia tidak paham itu. Itu disorientasi ya. Afeknya datar. Kita ajak ngobrol, kita misalnya ngobrol yang seru-seru, ngobrol sesuatu yang lucu, pasiennya diam saja. Nah, itu afeknya datar ya. Kemudian curiga, pasiennya curigaan sama kita, jangan-jangan mbaknya mau bunuh saya nih. Misalnya ya. Kemudian menyendiri, melamun. Seperti itu teman-teman. Kemudian kondisi klinis yang terkait. Biasanya halusinasi ini terjadi pada 1. Pasien yang psikotik akut. Dia pakai narkoba. Kemudian pasien skizofrenia, pasien gangguan bipolar, Parkinson, delirium, dan demensia. Delirium sama demensia beda ya nak ya. Kalau delirium, penurunan kesadaran. Kalau demensia, ya karena faktor sudah tua ya. Ini untuk pengkajiannya, kita bisa kaji pasien halusinasi dari faktor predisposisi. Misalnya, faktor perkembangan, sosial, budaya, psikologis, biologis, genetik. Ada juga faktor presipitasi, sosial budayanya, biokimia, faktor psikologis, perilaku. Kemudian ini adalah pohon masalah teman-teman. Pohon masalah ini,
Nah, pohon masalah ini menceritakan bahwa halusinasi ini awalnya adalah masalahnya menarik diri. Orang yang menarik diri atau mengalami isolasi sosial, dia beresiko mengalami halusinasi. Nah, ketika pasien mengalami halusinasi, dia akan beresiko untuk mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kemudian ini perubahan persepsi sensorinya adalah diagnosisnya ya, diagnosa keperawatannya. Kemudian ini tujuan dari asuhan keperawatan. Teman-teman, kalau kita ngobrol tujuan asuhan keperawatan, yang di otaknya teman-teman harus langsung 3 hal. Kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Yang pertama, kognitif. Pasiennya bisa apa nih? Pasien bisa menyebutkan penyebab halusinasinya, menyebutkan karakteristik halusinasinya. Misalnya jenis halusinasinya. Oh, saya halusinasinya halusinasi dengar nih, karena saya mendengar ibu saya ngajak ngobrol saya. Ibu saya bilang, isi halusinasinya apa? Ibu saya bilang bahwa rumah kami jangan dijual, misalnya ya, itu isi halusinasinya. Frekuensinya berapa kali? Berapa kali si pasien kita ini mengalami halusinasi? Misal 2 kali atau 3 kali. Durasinya berapa lama? 1 kali dia mengalami halusinasi, ketemu ibunya tadi, ngobrol sama ibu yang sudah meninggal tadi, berapa lama durasinya? Durasinya 10 menit, misal ya. Kemudian waktunya biasanya jam berapa saja? Dia misalnya waktunya jam 8, jam 2 siang, dan misalnya sebelum tidur jam 8 malam, misalnya ya. Nah, teman-teman, ini harus sudah di luar kepala nih, jenis halusinasi, isi, frekuensi, durasi, waktu, dan satu lagi, situasi yang menyebabkan dan responnya pasien. Situasi yang menyebabkan halusinasi itu apa sih biasanya, Bu? Biasanya Ibu mengalami halusinasi itu ketika situasinya bagaimana? Situasinya, misalnya situasinya sepi, ketika mau tidur siang, ketika mau tidur malam, misalnya ya. Nah, kemudian responnya Ibu kalau terjadi halusinasi, Ibu ngapain? Saya mendengarkan ibu saya ngomong misalnya, atau saya marah-marah ke ibu saya, ibu kan sudah meninggal, ibu kok di sini, misalnya ya. Nah, kemudian tujuan asuhan keperawatan secara kognitifnya yang lain adalah si pasien mampu menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari halusinasi. Nah, teman-teman, pasien kita harus mampu menyebutkan kalau misalnya halusinasi datang, kemudian kita marah-marah, kita resiko untuk melukai orang lain, melukai diri sendiri. Kalau misalnya halusinasinya menyenangkan, kan berarti tidak beresiko mencederai orang lain. Kalau misalnya halusinasinya muncul ketika si pasien naik motor, naik mobil, atau ketika jalan kaki, dia nyebrang di zebra cross. Nah, resiko kan? Nah, berarti kan itu beresiko untuk pasien kita. Kemudian menyebutkan cara yang selama ini dilakukan untuk mengendalikan halusinasi, serta menyebutkan cara mengendalikan halusinasi yang tepat. Oke. Ini kemampuannya ya, pasien bisa apa saja. Kemudian untuk psikomotornya, klien kita mampu melawan halusinasi dengan menghardik, mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek, mengalihkan halusinasi dengan cara distraksi, yaitu bercakap-cakap dan melakukan aktivitas, meminum obat dengan prinsip 8 benar, benar nama, obat, manfaat, dosis, frekuensi, cara, tanggal kadaluarsa, dan dokumentasi. Itu tujuan untuk psikomotornya. Nah, teman-teman, untuk 8 benar
ini pasti akan ada di mana-mana, tidak hanya di halusinasi. Di RPK juga nanti muncul. So, teman-teman harus bisa menghafal ini. Ini harus di luar kepala. 8 benar itu apa saja sih? Benar nama pasiennya, obatnya, manfaat, dosis, frekuensi, cara, tanggal kadaluarsa, dan dokumentasi. Ini harus hafal. Kemudian secara afektifnya, pasien bisa merasakan manfaat dari cara mengatasi halusinasi dan membedakan perasaan sebelum dan sesudah latihan. Itu teman-teman. Kemudian, Bu, kalau ada pasien halusinasi, kita harus ngapain nih, Bu? Tindakan keperawatannya kita sebagai perawat apa nih? Nah, kita bisa melakukan pengkajian, kita kaji halusinasinya pasien. Kemudian kita bisa mendiagnosa keperawatan tadi dan menceritakan alur ceritanya sehingga terjadi halusinasi. Kemudian tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan yang kita lakukan, kita tidak mendukung dan tidak mengganggu halusinasi. Kemudian kita melatih klien melawan halusinasinya dengan menghardik. Bapak, kita akan berlatih cara menghardik. Kita bisa tutup mata, Pak. Kemudian taruh tangannya di telinga Bapak. Kemudian Bapak ucapkan, tapi tidak hanya mengucap ya Pak, tapi dirasakan, diyakini benar-benar untuk mengusir halusinasinya. Pergi-pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Nah, itu. Seperti itu caranya menghardik. Kemudian kita bisa mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek. Kemudian kita juga latih klien untuk bercakap-cakap dan melakukan kegiatan untuk mendistraksi atau mengalihkan halusinasi. Misalnya nih, kita latih klien, kalau misalnya halusinasinya datang, nah nanti kita minta perawat atau orang terdekat pasien untuk ngajak pasien bercakap-cakap. Nah, pasien kita ajarkan nih, Bu, nanti kalau halusinasinya datang, Ibu alihkan dengan bercakap-cakap dengan perawat Ais ya, Bu, misalnya. Misalnya halusinasi datang nih, perawat Ais, halusinasi saya muncul nih, ajak saya ngobrol dong. Nah, sampai pasien bisa melakukan itu. Dia minta tolong orang lain untuk menghilangkan halusinasinya dengan bercakap-cakap. Kemudian latih klien untuk minum obat dengan 8 benar. Diskusikan manfaat yang didapat setelah mempraktikkan mengendalikan halusinasi dan berikan pujian saat klien mampu mempraktikkan latihan mengendalikan halusinasi. Kemudian tindakan spesialisnya, tindakan spesialis ini teman-teman tidak dilakukan oleh kita yang nurse. Ini dilakukan oleh nurse spesialis, misalnya TK ya, terapi kognitif perilaku, terapi penerimaan komitmen. Kemudian tindakan kita, nurse pada keluarga, kita bisa kaji masalah yang dirasakan keluarga ketika keluarga ini merawat pasien halusinasi. Kemudian kita jelaskan pengertiannya apa, tanda gejala halusinasi itu apa, proses terjadinya halusinasi itu bagaimana keluarganya. Kemudian kita diskusikan dengan keluarga cara merawat halusinasi dan kita putuskan bagaimana cara merawat yang sesuai dengan klien kita. Latih keluarga cara merawat klien halusinasi, libatkan klien untuk bercakap-cakap secara bergantian untuk memotivasi klien, melakukan latihan dan memuji klien atas keberhasilan, diskusikan tanda gejala yang memerlukan follow up ke pelayanan kesehatan secara teratur. Nomor 6 ya teman-teman, kita diskusikan nih tanda gejala, oh pasiennya ini sedang jelek-jeleknya, halusinasinya muncul terus, kemudian marah-marah terus, resiko mencederai dirinya tinggi. Nah, kita harus tahu ini pasiennya kumat nih. Berarti kita harus follow up ke pelayanan kesehatan. Misal puskesmas. Bu, kalau kita di Pekajangan, misal tidak ada puskesmas, Bu. Ada puskesmas Kedunguni 2 sama Kedunguni 1. Tapi lebih dekatnya saya ke RSI Pekajangan, Bu. Bagaimana, Bu? Boleh. Bisa ke RSI Pekajangan. Di sana sudah ada spesialis jiwanya dan ada psikiaternya. It's okay. Perawat jiwanya juga ada. Kemudian tindakan kolaborasi, kita bisa lakukan
kolaborasi dengan dokter terkait dengan pengkajian menggunakan ISBAR dan TPAK, memberikan terapi dokternya, obat dengan 8 benar, dengan menggunakan konsep safety, pemberian obat, dan mengobservasi manfaat efek samping obat di pasien kita. Kemudian, discharge planning-nya adalah menjelaskan rencana persiapan pasca rawat di rumah untuk memandirikan klien, menjelaskan RTL perawatan dan pengobatan, melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Yang tadi Bu sampaikan ya, RTL rujuk ke fasilitas kesehatan. Misalnya pasien kita sudah pulang nih dari RSC, terus harus ngapain? Nah, dia harus berobat kemana? Ke puskesmas. Kita arahkan ke sana. Kemudian evaluasinya, kita bisa evaluasi. Yang dievaluasi apa, Bu Awis? Yang pertama, pasti penurunan tanda gejala. Ada enggak nih yang sehari dia mengalami halusinasi dengar 3 kali tadi ya? Pagi, siang, malam. Nah, ada penurunan enggak? Tanda gejalanya turun enggak? Peningkatan kemampuan klien mengatasi halusinasi. Pasien sudah bisa menghardik belum? Pasien sudah bisa mengalihkan halusinasi dengan bercakap-cakap dan aktivitas terjadwal belum? Kemudian peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Ini rencana tindak lanjutnya. Habis. Oke, itu saja dari Bu Ais. Ada yang ingin kita diskusikan? Silahkan teman-teman. 33 mahasiswa sudah bergabung dengan kita. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Tanya jawab terkait materi kita hari ini. Silahkan. Untuk materinya nanti Bu Ais upload ke Open Learning ya. Ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Materinya Bu Ais bisa diterima atau agak sulit? Bagaimana? Bisa, Bu. Bisa diterima, Bu. Bu Ais izin bertanya, Bu. Halo. Oke, Ibu untuk izin teman-teman bertanya. yang masih kesusahan menerima materi ini, teman-teman nanti bisa buka Open Learning ketika sudah disiapkan oleh Pak Eka dan bisa baca-baca lagi terkait materi halusinasi ini. Oke, teman-teman, ini sudah jiwa 2. Jiwa 2 praktek kan ya? Kalian semester ini praktek jiwa kan ya di RSC ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Ini yang menjawab ya Bu, semuanya masih di mute nih. Oke, silahkan menyiapkan semuanya. Kalau saya pribadi, saya ingin kalian belajar di sana. Belajar tidak hanya membuat tugas ya, membuat tugasnya, tetapi juga mempraktekkan yang kalian dapatkan selama di perkuliahan kita. Oke, itu saja dari Bu Ais. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tapi malu-malu, dan malu juga untuk mengetik di chat kita, nanti bisa kirim WA ke si Pen, nanti biar si Pen kirim WA-nya ke Bu Ais. Bu Ais akan balas melalui si Pen-nya. Mungkin itu saja dari Bu Ais. Terima kasih atas waktunya untuk perkuliahan. Bu Ais tutup ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.